Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa pada pelajaran Tanaman Obat Indonesia atau Farmakognosi kelas 10. Setelah pertemuan minggu lalu saya memberikan materi berupa file, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tersebut. Pada pelajaran farmakognosi di semester pertama ada 4 pokok bahasan atau 4 bab. Yang pertama, farmakognosi dan tanaman obat. Yang kedua, budidaya tanaman obat. Yang ketiga, pengolahan simplicia. Dan yang keempat, rizoma. Bab 1, farmakognosi dan tanaman obat. Pada bab 1, farmakognosi dan tanaman obat, ada beberapa topik antara lain pengertian farmakognosi, sejarah dan ruang lingkup farmakognosi, tata nama Latin dan simplicia, sistematika. Pengertian farmakognosi. Farmakognosi berasal dari dua kata, yaitu farmakon yang berarti obat atau racun dan gnosis yang berarti pengetahuan, sehingga jika digabung dua istilah tersebut menjadi pengetahuan tentang obat. Istilah farmakognosi pertama kali dicetuskan oleh Seidler. Dia adalah seorang peneliti kedokteran di Jerman pada tahun 1815. Istilah farmakognosi ini muncul dalam disertasinya yang berjudul Analecta Pharmacognostica. Nah, ini ada berbagai pengertian farmakognosi. Ada dari Flückiger dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian farmakognosi menurut Flückiger adalah pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Dalam hal ini adalah obat alam, obat-obatan yang berasal dari alam. Sedangkan pengertian farmakognosi dalam arti sempit adalah pengetahuan khusus tentang cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Bahan alamiah di sini meliputi bahan hewan, bahan tumbuhan, sediaan galenik, dan mineral. Apa itu sediaan galenik? Sediaan galenik adalah tumbuhan yang sudah diambil sari-sarinya. Sedangkan pengertian farmakognosi dalam arti luas adalah pengetahuan mengenai sejarah, kultivasi atau budidaya, pengumpulan, seleksi, penyiapan, penyimpanan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, penggunaan, dan distribusi bahan alamiah untuk pengobatan. Ilmu farmakognosi sangat berkaitan dengan ilmu lain, antara lain 1. Biologi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di sini farmakognosi adalah obat-obatan yang menggunakan bahan alam. Bahan alam ini berasal dari bahan hewan dan bahan tumbuhan, sehingga ilmu farmakognosi sangat berkaitan dengan ilmu biologi. Yang kedua, kimia. Jika kita tahu ada tanaman yang berkhasiat sebagai penurun panas, nah pasti kita ingin tahu kan ada kandungan apa dalam tanaman tersebut. Nah, kandungan yang terkandung dalam tanaman tersebut itu merupakan zat kimia. Sehingga ilmu farmakognosi sangat berkaitan dengan ilmu kimia. Yang ketiga, biokimia. Biokimia adalah kimia yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada kandungan zat kimia di dalam tanaman, sehingga farmakognosi sangat berkaitan dengan ilmu biokimia. Yang keempat, ekonomi.
pada masa sekarang banyak sekali obat-obat tradisional yang penjualannya sangat menjanjikan, sehingga ilmu farmakognosi juga berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sejarah dan ruang lingkup farmakognosi. Istilah farmakognosi itu pertama kali ditemukan pada tahun 60.000 sebelum Masehi. Ditemukan di dalam dokumen Sanidar IV yang didapatkan dari kuburan manusia Neanderthal. Pada dokumen tersebut terdapat tanaman Ephedra altissima dan Achillea sp. Kemudian pada tahun 3300 sebelum Masehi, pada catatan tradisi Eropa tertulis mengenai jamur obat yang berasal dari pegunungan Alpen di Austria atau Italia. Jamur tersebut adalah Piptoporus betulinus. Kemudian pada tahun 2500 sebelum Masehi, pada lempeng tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Assurbanipal di Assyria, terdapat beberapa tanaman antara lain kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, pada catatan Papyrus Ebers dari Mesir berisi berbagai jenis penyakit dan pengobatannya. Kemudian pada tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi, Hippocrates menulis buku yang berjudul Corpus Hippocraticum yang berisi tentang praktik medis. Di sini ada beberapa tanaman, antara lain kayu manis, Hyoscyamina, gentiana, kelembak, gom Arab, bunga kantil, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 200 sebelum Masehi ada risalah yang berjudul Shen Nong Ben Chao Jing yang dikeluarkan oleh negarawan Cina. Pada risalah tersebut berisi tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Di sini ada 365 obat. Nah, kalau tadi sebelum Masehi, sekarang masuk yang Masehi. Pada tahun 78 Masehi, Pedanius Dioscorides menulis buku yang berjudul De Materia Medica yang berisi 600 tumbuhan obat, antara lain aloe atau lidah buaya, belladon, colchicum, ergot, hyoscyamus, dan opium. Kemudian pada tahun 130 sampai 201 Masehi, Claudius Galen meringkas catatan kedokteran dan farmasi. Nah, di sini mulai dikenal sediaan galenica yang berasal dari ekstrak belladon dan tinctur IPK. Tinctur IPK ini biasanya banyak kita jumpai dalam obat batuk hitam. Kemudian pada tahun 1518 sampai 1593 Masehi, Li Zizhen menulis buku yang berjudul Ben Chao Gangmu yang memuat sekitar 1892 obat dan lebih dari 11.000 resep. Di sini adalah obat-obat tradisional Cina. Selanjutnya pada tahun 1737 Masehi, Linnaeus, ahli botanis Swedia, menulis Genera Plantarum yang menjadi pedoman utama sistematik botani. Kemudian pada abad ke-19, Martius, seorang apoteker Jerman, menulis buku yang berjudul Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches yang menggolongkan Simplicia berdasarkan morfologi dan cara mengetahui kemurnian Simplicia. Kemudian, setelah pertengahan abad ke-19, farmakognosi berkembang pesat, namun hanya terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Uraian makroskopis maksudnya adalah
yang bisa kita lihat dengan mata, sedangkan mikroskopis harus kita lihat dengan mikroskop. Nah, kalau tadi farmakognosi di dunia. Nah, sekarang farmakognosi di Indonesia. Farmakognosi di Indonesia kita kenal dengan nama jamu yang diduga berasal dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Jamu ini berada di dalam Serat Kawruh dan Serat Centini. Sebelum Keraton Surakarta dan Yogyakarta ada, obat tradisional atau jamu ini sudah muncul di prasasti, antara lain prasasti di Candi Perot pada tahun 772 Masehi, Haliwangbang pada tahun 779 Masehi, Kudadut pada tahun 1216 Masehi, dan Serat Centini yang mencatat jamu sebagai salah satu primbon dan ensiklopedia kesehatan terlengkap dalam tradisi Jawa. Selanjutnya, pada Kawruh Jampi Jawi, racikan Boreh Saha, Porem, Kawruh Bab Jampi-Jampi Jawi, yaitu tulisan pengetahuan tentang jamu Jawa yang memuat 1734 ramuan jamu pada 1858 Masehi, dan Serat Parimbon Jampi ingkang sampun kangge ing salami-salamipun pada tahun 1875 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1937, Keraton Surakarta Hadiningrat menetapkan jamu jago sebagai jamu resmi istana. Kemudian pada tahun 1940 diadakan seminar tentang jamu pertama di Indonesia, yaitu di Solo. Tata nama Latin dan Simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi, Simplicia itu adalah bahan alamiah yang hanya mengalami pengolahan berupa dikeringkan. Bahan alamiah dalam Simplicia meliputi bahan nabati, hewani, dan pelikan atau mineral. Tata nama binomial atau binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Binomial berarti dua nama dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Nama yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Tata nama Latin tanaman. 1. Terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus. Kata kedua merupakan petunjuk spesies. 2. Ditulis dengan huruf miring jika diketik atau diberi garis bawah jika ditulis tangan. 3. Huruf pertama genus ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama petunjuk spesies ditulis dengan huruf kecil. Jadi untuk genus huruf awal memakai huruf besar, sedangkan untuk spesies huruf awal memakai huruf kecil. Yang keempat, nama ilmiah lengkap terdiri dari nama Latin diikuti nama ahli botani yang memberikan nama tersebut. 5. Nama Latin tidak boleh lebih dari dua kata. Apabila lebih dari dua kata atau tiga kata, maka kata kedua dan ketiga digabungkan dengan tanda strip. Nah, ini adalah contoh tata nama Latin tanaman. Contoh pada daun Sambiloto. Daun Sambiloto memiliki nama Latin Andrographis
Paniculata Nes. Nah, Androgravis itu adalah nama genusnya, diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan Paniculata itu adalah nama spesies atau petunjuk spesies, diawali dengan huruf kecil. Jangan lupa jika diketik maka nama Latin tersebut dicetak miring. Nah, kemudian Nes ini adalah singkatan nama ahli botani pemberi nama Latin, yaitu Wallexnes, disingkat Nes. Contoh yang kedua adalah kembang sepatu. Kembang sepatu memiliki nama genus Hibiscus dan nama spesies atau petunjuk spesies Rosa sinensis. Karena terdiri dari dua kata, maka diberi tanda strip. Untuk Hibiscus diawali dengan huruf besar, sedangkan Rosa sinensis tidak perlu diawali dengan huruf besar. Jangan lupa untuk dicetak miring. Nah, L ini itu adalah singkatan nama ahli botani pemberi nama Latin, yaitu Linz, disingkat L. Untuk tata nama simplicia ada dua aturan. Yang pertama, menggunakan nama genus plus nama bagian tanaman. Yang kedua, menggunakan petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Yang ketiga, menggunakan nama genus, petunjuk spesies, dan nama bagian tanaman. Nah, ini ada beberapa nama bagian tanaman, seperti rimpang, itu rizoma, akar, itu radik, kulit batang itu korteks, kulit buah fructus cortex, dan seterusnya. Nah, apa itu rimpang? Rimpang adalah yang menyerupai akar, biasanya terdapat pada jahe, lengkuas, dan lain-lain. Berikut adalah tata nama Latin simplicia. Contoh pertama, alang-alang. Alang-alang yang bisa dimanfaatkan sebagai obat itu adalah akarnya. Nah, ini menggunakan aturan yang pertama, yaitu menggunakan nama genus dan nama bagian tanaman. Nama genus dari alang-alang adalah Imperatae. Kemudian radix itu adalah bagian tanaman yang diambil. Akar itu dinamakan radix. Jadi bukan Imperatae akar, tapi Imperatae radix. Huruf pertama nama genus itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan nama bagian tanaman juga diawali dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, kayu secang. Kayu secang, kalian tahu ya, kayu yang jika diseduh itu menimbulkan warna merah. Nah, kayu secang ini yang digunakan sebagai obat itu adalah kayunya. Untuk tata nama simplicia yang ini menggunakan aturan yang kedua, yaitu menggunakan petunjuk spesies dan bagian tanaman yang diambil. Nama spesies atau petunjuk spesies dari kayu secang adalah sapan, sedangkan bagian yang diambil itu adalah lignum, yaitu kayu. Jangan lupa ditulis dengan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang ketiga, mengkudu. Mengkudu dimanfaatkan buahnya. Nah, ini menggunakan aturan yang ketiga, yaitu menggunakan nama genus, petunjuk spesies, dan bagian tanaman yang diambil. Nama genus dari mengkudu adalah Morindae, sedangkan petunjuk spesiesnya atau nama spesiesnya adalah Citrifoliae.
Nah, Morindae karena nama genus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan Citrifoliae itu tidak diawali dengan huruf besar. Fructus ini adalah bagian tanaman yang diambil, yaitu buah. Nah, ini ada beberapa ejaan Latin dan cara membacanya. Contoh, jika ada huruf AE dibaca sebagai E. Contoh, galangae. Cara membacanya adalah galange. Kemudian, lobilae, cara membacanya adalah lobile. Terus ada juga huruf C itu dibaca sebagai S jika diikuti huruf E, I, Y. Contoh, cera membacanya sera, citri membacanya citri, dan seterusnya. Ada beberapa ejaan Latin ya, yang kemarin juga sudah saya berikan di materi yang berupa file. Nah, untuk sistematika tumbuhan zat berkhasiat dan manfaat Simplicia ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.